orang justru banyak bertanya dan heran, kok tetap sehat, ya, kok tetap kuat, dan kadang saya bekerja tidak pernah mengenal waktu ya. Bahkan saya berani mengatakan kita harus siap mengorbankan, bahkan merampas hak istri, hak anak-anak kita, hak keluarga kita. Mereka punya hak sebetulnya untuk menikmati hari indah di saat libur, Sabtu, Minggu. Mereka ingin dan punya keinginan pasti untuk jalan bersama saya, ya, ke tempat misalnya untuk ya mereka bisa menikmati pemandangan alam, pemandangan pantai, atau anak saya pergi ke tempat mereka bisa bermain ya. Tapi semua itu nggak bisa kita siapkan karena melayani masyarakat ini kan tidak bisa ditentukan karena waktu jam kerja atau hari kerja Senin sampai Jumat. Kadangkala hari Sabtu ketika saya mendapatkan ada masalah di satu daerah, saya harus turun. Ketika mendengar ada tempat penampungan, penempatan ilegal, juga saya harus memimpin penggerebegan ya dan pencegahan. Belum lagi jika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran kita yang kadang tidak terkait dengan pekerjaan mereka, profesi mereka, tapi masalah pribadi pun ya kita harus melayani. Belum bagaimana saya harus melayani komunikasi lewat WA, Facebook, Instagram yang itu saya pegang sendiri handphonenya, kemudian saya berinteraksi secara langsung. Belum lagi tradisi yang sedang kita kembangkan baru, ya kita berinteraksi lewat live FB, live YouTube. Yang pasti ya konsekuensi menjadi pejabat adalah resiko yang sangat berat, ya yang tentu konsekuensinya kita harus berani merampas ya apa yang sesungguhnya menjadi hak anak istri kita untuk kita tinggalkan ya, dan kita berikan sepenuhnya diri kita untuk masyarakat, untuk PMI. Sebetulnya nggak ada yang istimewa ya. Hari ini 4 jam lalu saya memposting bagaimana saya saat usia 22 tahun. Nah, itu masih six pack ya. Karena saya pemain bola. Bisa dilihat di FB saya. Ya. Kemudian saya tidak pernah mengkonsumsi vitamin misalnya, walaupun banyak yang nawarin, tapi saya tidak terlalu percaya ya. Karena setiap orang pasti menawarkan produk yang berbeda ya. Pasti kita bingung dengan pilihan ini vitamin yang benar yang mana sih untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Waktu untuk kita olahraga juga sangat terbatas. Masih beruntung lah kalau 2 bulan sekali saya masih bisa olahraga. Itu pun kadang nemani istri. Kalau memang ada waktu yang spesial dan kosong ya. Sehingga jika ada orang bertanya kenapa tetap sehat, kuat ya, saya katakan mungkin Tuhan menjaga saya ya. Sepanjang kita punya niat baik untuk bekerja, saya yakin lah semua diri kita dan apa yang kita miliki termasuk kesehatan ini kan bersumber dari Allah. Serahkan diri kita pada Allah, lakukan sesuatu dengan niat baik, kita yakin Allah menjaga kita, itu aja. Ya kalau main bola itu hobi lah ya. Saya dulu 91-93 itu pernah ya main di Gelora Bung Karno. Waktu itu kompetisinya disebut antar klub. Saya bermain dengan klub dari Sulawesi Utara, PS Unoson ya. 3 besar di GBK itu Harimau Tapanuli ya, milik Pade Detek. Nah, kemudian juga Perbanas. Yang ketiga Unoson. Nah, saya aktif dulu main bola sebagai striker. Ya. Tapi ketika saya cedera kaki, kemudian saya istirahat dan cukuplah hanya sekedar latihan dan sedikit cari keringat lah. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang, walaupun tidak terlalu intens setiap waktu. Ya kita menggantinya dengan komunikasi lah ya. Yang komunikasi itu tidak harus langsung kita berdekatan ya, duduk bersama. Jadi dimanapun kita berada saat melaksanakan tugas minimal selalu kita ingat untuk menelepon ya, melalui video call, tegur sapa, menanyakan keadaan mereka. Ya memang ini menyakitkan ya. Dan tidak hanya karena saya kepala BP2MI sih. Saya aktif di politik ya kurang lebih sudah 22 tahun. 3 periode 15 tahun saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Utara, dan aktivitas politik saya hampir sama juga dengan saya menjadi kepala BP2MI. Kemudian setelah itu saya dipercaya menjadi senator utusan Sulawesi Utara di DPD RI ya, 1 periode berarti 20 tahun. Dan ini adalah 2 tahun kepemimpinan saya di DP2MI. Jadi resiko bagi pejabat publik, resiko bagi politisi, ya, konsekuensi bagi siapapun yang merasa ya bahwa kita bisa seperti sekarang ini selain karena Allah, tentu karena kepercayaan rakyat.
kita bisa mendapatkan gaji setiap bulan yang dinikmati oleh keluarga kita, yang menyebabkan anak istri kita bisa hidup, anak saya bisa sekolah, ya sumber pendapatan tidak lebih dari uang rakyat. Demikian juga fasilitas. Saya ingat pesan orang tua saya kebetulan tentara, ya. Untuk memenuhi tanggung jawab kepada keluarga, yang harus kamu lakukan adalah korbankan dirimu. Itu pesan orang tua saya. Tapi untuk menjawab tanggung jawabmu pada negara, korbankan dirimu dan korbankan anak istrimu. Anak istri kita dikorbankan. Artinya, apakah yang kita lakukan ini salah? Ya, apakah ini dinilai dosa? Ya kita serahkan aja pada Allah. Ya, saya hanya mengutip aja dari sebuah buku, ya, Samuel Huntington, Clash of Civilization. Dikatakan bahwa ya untuk menghadapi globalisasi dan modernisme itu hanya bisa kita hadapi dengan ketahanan dua hal, agama dan budaya. Bahwa nilai-nilai agama yakin akan menjadi kontrol dan membuat perilaku kita baik, ya, untuk semua urusan termasuk dalam kehidupan sosial. Tapi juga menjaga jati diri kita sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang sangat baik, itu juga penting, ya, sebagai bagian dari kehidupan kita. Tapi anak muda hari ini yang kadang tergerus, ya, dengan modernisme, globalisasi yang seolah-olah memandang bahwa luar negeri barat itu segala-galanya, ini juga keliru. Kita ini bangsa besar loh. Kita ini bangsa yang memiliki resources, kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita juga memiliki, ya, kultur dan budaya yang sangat unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kita juga sekarang berada dalam posisi negara yang secara ekonomi terkuat, ya, yang tidak kalah dengan negara-negara besar lain. Sehingga kebanggaan kita kepada tanah air, nasionalisme kita itu tidak boleh dikalahkan hanya karena kita melihat permukaan atau tampak luar dari kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan di sektor-sektor pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kita bisa melebihi, ya, negara-negara lain, sehingga nasionalisme itu penting dan utama bagi kita anak-anak muda hari ini, karena dengan bangga kepada negara kita, inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik terus-menerus kepada bangsa ini, kepada negara ini.